Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu peserta pelatihan teknis bagi PLKB dan PNS tahun 2023. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, kita akan melanjutkan sesi-sesi sebelumnya. Untuk kali ini sesi kita yaitu advokasi program Bangga Kencana. Oke, sebelum kita mulai kita pantun dulu boleh ya? Ada dua pantun. Yang pertama, atap langit berwarna biru, awan mendung di atas waru. Selamat pagi Pekanbaru, walaupun berasap ya. Semoga hidup semakin seru. Oke, yang lagi, ambil mangga dengan galah, diambil paman, barang ke karma, diucapkan basmalah. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Bismillah. Oke, baik, setelah kita pantun, boleh deh saya sedikit sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui dulu harapan dari bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai peserta pelatihan kali ini. Kira-kira harapannya apa sih dalam mengikuti satu sesi ini, yaitu sesi advokasi program rencana ini? Oke, kita bisa menggunakan aplikasi Mentimeter. Ini ada linknya, kemudian juga bisa scan barcode-nya, nanti bisa diakses di handphone bapak ibu masing-masing. Oke, sudah bisa. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya untuk menulis kira-kira apa sih harapannya terhadap pelatihan ini, sesi advokasi ini tentunya. Oke, terima kasih. Sudah ada 5 orang nih yang sudah menjawab. Ada Bu Septi yang ingin mengetahui apa sih advokasi yang benar. Kemudian ada Bu Cindy juga untuk biar lebih paham tentang advokasi. Kemudian juga ada Ibu Restu ingin mengetahui advokasi itu bagaimana, dan Bu Dian tentang teknik advokasi. Jadi bagaimana ingin mengetahui bagaimana sih advokasi itu ya. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita mau samain persepsi dulu nih. Karena kita untuk sesi advokasi ini kan memerlukan beberapa waktu, menjalankan beberapa kegiatan tentunya ke depan. Kita menyamakan persepsi, yaitu kita mungkin datang menggunakan perahu yang berbeda, tapi sekarang kita berada di perahu yang sama. Jadi Bapak Ibu ini kan dari 12 kabupaten kota nih, ada yang pakai kapal, ada yang pakai mobil ya, tapi sekarang kita berada di perahu yang sama, yaitu perahu advokasi program Bangga Kencana. Nah, apa sih hubungannya? Nah, kalau sebuah perahu itu kan tidak akan bergerak maju kalau yang mendayungnya dengan caranya sendiri ya. Ada yang ke kanan ke kiri itu tidak bisa maju. Maka untuk itu sama persepsi kita semua dalam perahu advokasi ini, bahwa kita kedepannya akan menjalani sesi advokasi ini dengan baik dan tentu dengan semangat dan bahagia. Jadi mukanya nggak perlu tegang-tegang banget ya. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Nah, sebelum tujuan pembelajaran, saya ingin sedikit recall lagi memori Bapak Ibu. Untuk sesi sebelumnya itu tentang pengertian advokasi. Ada di sana tuh ada fungsi, ada komponen, ada prinsip dari advokasi. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, terima kasih Ibu Restu atas pendapatnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua sudah mempelajari tentang advokasi, tentang prinsipnya dan tujuannya. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang teknik advokasinya dan memperhatikan langkah-langkah advokasinya. Oke. Untuk sesi advokasi ini kita akan menyelesaikan 2 tujuan ini. Semoga kedepannya sampai nanti akhir sesi kita bisa mencapai tujuan ini bersama dengan semangat dan bahagia tentunya. Oke. Nah, ini ada 3, yaitu langkah-langkah advokasi, ada persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Oke, 3 langkah ini merupakan bagian dari advokasi, hal-hal yang perlu kita lakukan saat melakukan advokasi. Nah, sebelumnya saya ingin tahu apakah Bapak Ibu di sini kan merupakan penyuluh keluarga berencana ya? Apa sudah pernah melakukan advokasi sebelumnya mungkin di wilayah kerjanya? Oke, terima kasih. Ada yang sudah, juga yang belum mungkin karena masih baru ya. Oke, boleh. Jadi kita di sini sama-sama sharing ilmu. Nanti mungkin yang sudah pernah melakukan advokasi boleh sharing pendapatnya, sharing pengalamannya. Kemudian yang belum juga bisa memperhatikan. Oke. Baik, kita masuk sesi yang pertama, atau itu persiapan. Oke. Nah, ini mungkin persiapan ini ada perencanaan. Dalam persiapan itu ada proses perencanaan advokasi, yaitu ini pengertiannya aja ya, sebenarnya ini teorinya. Jadi intinya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang perencanaan ini. Mungkin inti-intinya. Ya, oke, terima kasih Bu Siti atas pendapatnya. Jadi intinya kalau di perencanaan ini bagiannya apa? Kita tuh menentukan kebutuhannya dulu. Kemudian kita menetapkan goal atau tujuannya, kemudian baru kita menentukan strateginya untuk melaksanakan advokasi tersebut. Oke ya. Kemudian setelah kita lakukan dalam perencanaan, di proses perencanaan advokasi ini kita perlu menentukan identifikasi kebutuhannya. Nah, untuk menentukan identifikasi kebutuhan ini ada 4 cara, yaitu pengamatan langsung, kemudian FGD atau diskusi kelompok, kemudian juga bisa interview atau wawancara, dan kemudian juga survei. Oke, dari Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah melakukan ini? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya mungkin
selama ini mungkin belum tahu, oh teknik yang saya lakukan itu ternyata masuk ke interview, atau teknik yang saya lakukan itu termasuk ke survei. Sebenarnya sudah beberapa sudah melakukan ya, hanya mungkin belum tahu masuk kemana gitu ya. Oke, baik. Setelah itu, nah tadi kan sudah perencanaan, tadi ada tiga step dari advokasi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan ya evaluasi. Nah kita tahap tadi perencanaan sudah, kita merencanakan, kemudian kita identifikasi kebutuhannya, masuk ke tahap pelaksanaan. Yaitu kalau BKKBN punya ada istilah atau apa ini ya, akronim ya atau singkatan, yaitu BKKBN SMART dalam 9 langkah. SMART-nya ada sini dia, singkatannya ada specific, measurable, appropriate, realistic, dan time bound. Nah jadi dalam melaksanakan advokasi itu ada 9 langkah SMART, yaitu ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Oke, untuk tahap 1 mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya atau pandangannya. Oke, silakan Ibu siapa? Ibu Winda ya. Oke, baik, terima kasih Bu Winda. Jadi benar ya. Jadi dalam tahap 1 ini, atau kita disebut dengan bangun konsensus ini, ada 3 langkah, yaitu yang pertama apa? Buat sasaran yang SMART. Setelah kita buat sasaran, SMART itu sesuai dengan ini ya, pengertiannya tadi. Kemudian kita putuskan akan melibatkan siapa sih pos advokasi kita ini. Nah, kemudian kita identifikasi pengambil keputusan. Oke, setelah tahap pertama ini selesai, kita masuk ke tahap kedua, fokuskan upaya. Ada tiga langkah. Mungkin siapa yang bisa ingin menjelaskan mungkin? Oke, terima kasih Bu Gigi. Ada di sini juga ada tahap 2, itu ada fokuskan upaya. Jadi sudah dilakukan tahap pertama nih. Dilakukan yaitu tinjau konteksnya, konteks dari masalah atau yang akan kita lakukan advokasinya. Kemudian ada kenali pengambil keputusannya, biar kita tidak salah dalam melakukan advokasi, betul. Kemudian tentukan permintaannya. Oke, kemudian tahap ketiga itu ada capai perubahan. Oke, ada 3 langkah juga, yaitu yang pertama tentunya kita perlu menyusun rencana kerja. Setelah itu kita harus tetapkan juga ukuran keberhasilan. Apa sih ukuran keberhasilan dari kita proses melakukan advokasi tersebut? Karena kita perlu tahu goalnya tadi ya. Kemudian ada implementasi dan evaluasi. Setelah kita rencanakan semuanya agak terlalu bersemangat ya. Jadi setelah melakukan implementasi, kita lakukan evaluasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini tahap yang ketiga, benar. Jangan malu-malu Bu. Tahap yang ketiga yaitu proses monitoring dan evaluasi. Apa saja sih hal-hal yang akan kita lakukan di sini nih? Ada 3 nih. Ada yang bisa menyampaikan pandangannya mungkin sebelum sama-sama kita bahas? Oke, terima kasih Ibu. Jadi ini ada 3, yaitu menetapkan masalah dan situasi, kemudian menganalisis penyebab dan faktor yang mempengaruhi, dan yang ketiga merumuskan dan merevisi upaya solusi. Iya, jadi misalnya kalau kita dalam monitor kita tetapkan dulu masalah dan situasinya, kita petakan dulu apakah masalahnya, kemudian situasinya, terus kita analis apa sih penyebabnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi jika terjadi masalah, jika terjadi proses advokasi tidak berjalan dengan lancar. Setelah itu kita perlu merumuskan dan merevisi upaya dari solusi dari masalah tersebut biar tidak terulang lagi ke depannya tentunya. Oke, baik. Sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Oke. Nah, kita masuk ke teknik advokasi. Ada 5. Ada yang bisa membantu saya menyampaikan pendapatnya? Pertama tentang lobby dulu, lobby. Oke, terima kasih. Ada Ibu Siti kembali ya. Jadi lobby ini intinya sih lebih ke apa? Kita itu mempengaruhi, ya kan, untuk membuat advokasi ini berjalan dengan lancar. Kemudian ada debat. Debat ini apa? Intinya dari debat itu biasanya apa? Kita beradu argumen, tentunya dengan cara dan teknik yang benar ya, tidak perlu dengan sarkasme dan sebagainya. Kemudian negosiasi juga, kalau presentasi ini tahu kan biasanya seperti biasa kita mempresentasikan apa. Kemudian dengan juga merupakan salah satu teknik advokasi itu menggunakan media sosial. Ini juga sudah biasa kita gunakan saat sekarang ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan 5 hal ini dalam teknik advokasi saat di lapangan? Sudah, baik. Oke, kita lanjut. Nah, jadi karena saya tadi sudah menjelaskan langkah-langkah dan tekniknya, saya ingin Bapak Ibu mencoba mempraktikannya sendiri. Mungkin sudah ada sebelumnya ya yang sudah coba di saat kerjanya, tapi saya ingin Bapak Ibu melakukan role play atau bermain peran ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya bagi ke 3 kelompok, kemudian saya berikan dengan 3 tema berbeda ini. Nanti masing-masing kelompok akan terlebih dahulu berdiskusi dulu, menentukan identifikasi masalahnya apa, kemudian menentukan teknik advokasinya apa, dan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap advokasi yang telah
lakukan. Oke, baik, untuk bagi kelompoknya boleh disebutkan dulu angkanya 1, 2, 3. Oke, sudah semua? Oke, baik, yang dapat angka 1 berada di kelompok 1 dengan tema 1. Kemudian dapat angka 2 berada di kelompok 2 dengan tema 2. Kemudian yang dapat angka 3 akan berada di kelompok 3 dengan tema 3. Oke, saya akan kasih waktu Bapak Ibu untuk diskusi dulu, kemudian membuat skenario dari advokasinya, proses advokasinya, dengan tentunya mempertimbangkan siapa yang akan kita advokasi dan apa masalahnya. Setelah itu nanti boleh dipresentasikan ke masing-masing kelompok. Setelah itu kita bersama akan melakukan umpan balik dari penampilan Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, silakan. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk Bapak Ibu melakukan diskusi. Oke, baik, terima kasih. Nah, setelah itu kita sudah melakukan diskusi. Tadi 3 kelompok, kemudian juga sudah melakukan presentasi role play-nya. Sudah bagus-bagus ya ternyata ya. Bapak Ibu sudah mulai memahami, sudah mulai paham tentang langkah-langkah advokasinya, tentang teknik-teknik advokasinya. Oke, saya akan beri sedikit feedback kepada Bapak Ibu tentang kelompok 1 dulu, tema 1. Tentang dasar di Kamu KB, tentang advokasi pemangku kepentingan di lokasi Kamu KB. Nah, untuk nanti mungkin saat di realnya kelompok 1, Bapak Ibu yang ada kelompok 1 jangan langsung menyampaikan apa itu dasar, tapi coba dulu kita melakukan pendekatan dulu dan sebagainya. Mungkin tadi hanya waktunya sedikit ya, jadi agak sedikit grogi. Oke. Baik, lalu kelompok tema 2 yaitu pencegahan stunting di advokasi dan pemangku kepentingan. Saya lihat sudah mulai nampak proses advokasinya, sudah memilih sasaran advokasinya dengan baik. Sasarannya itu ada camat, lurah, dan juga pemangku kepentingan di desa yang Bapak Ibu bina. Oke, terima kasih kelompok 2. Lalu untuk kelompok 3 ini ada program mini loka karya di kecamatan. Nah, mungkin kelompok 3 sudah bagus menampilkannya, sudah mulai menampakkan teknik-teknik advokasi, mungkin agak sedikit tercampur dengan teknik KIE ya, karena advokasi dan KIE itu cukup berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, di sini ada pertanyaan. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua karena telah menampilkan role play-nya dengan sangat baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses melakukan advokasi di wilayah kerjanya. Oke. Nah, setelah kita sudah tadi bermain role play, sudah belajar juga tentang sharing bersama-sama, diskusi tentang teknik-tekniknya, teorinya, saya ingin mengukur kemampuan Bapak Ibu. Sebenarnya mengukur kemampuan itu nggak cukup cuma beberapa menit ini ya, tapi nggak apa-apa. Saya ingin melihat apakah seperti yang saya bilang tadi, apakah tujuan kita, kapal kita ini tadi sampai apa tidak dengan baik gitu ya. Maka saya akan melakukan evaluasi dengan menggunakan media aplikasi Kahoot. Bapak Ibu bisa tulis di Chrome-nya, Kahoot.it, kemudian masukkan game pin-nya, nanti masukkan username dan sebagainya. Ada 10 soal, nanti Bapak Ibu bisa melakukan di sini tidak hanya kebenaran juga ya, tapi juga tetap kecepatannya juga kita nilai. Jadi nanti kita akan lihat siapa yang memiliki nilai 3 teratas, bukan berarti yang lain tidak bagus ya, hanya perlu kecepatannya saja. Oke, baik, silahkan. Ada masalah? Tidak ada? Oke, terima kasih. Ya, ternyata ada 3 nih. Ada bapaknya 1 rupanya paling tinggi. Tadi Bapak ini diam aja ya. Nah, ini ada Pak Supri, ada Bu Rini, dan Bapak Diki. Nah, jadi dari hasil ini saya lihat sih semuanya sudah rata-rata menjawab dengan benar. Hanya mungkin kurang cepat saja jarinya ya, memencetnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sesi akhirnya mungkin? Skip pas-pas ya. Ya. Oke, mudah-mudahan memang sudah memahami dengan baik. Hanya kita kan sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah melakukannya ya, hanya kita mengulang saja atau menguatkan saja. Oke, baik, kita sampai di part terakhir atau kesimpulan. Ada yang ingin bisa menyampaikan pendapat tentang kesimpulan ini? Atau sebelum masuk kesimpulan ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang ada mau curhat mungkin, boleh? Ya, silakan Bu Gigi. Mau tanya Bu, bagaimana jika advokasi di suatu daerah itu tidak berjalan dengan baik? Oke, baik. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya dulu sebelum mungkin kita jawab bersama-sama? Oke, terima kasih Pak Supri tadi ya. Ya, jadi advokasinya itu tidak berjalan dengan lancar, mungkin perlu kita perhatikan lagi masalahnya, kebutuhannya apa. Kemudian kita tekniknya kita lihat lagi, mungkin saat itu kita tekniknya kurang cocok nih dengan pemangku kepentingan yang ini. Kan tekniknya tadi ada 5 tuh. Kita bisa tukar lagi tekniknya dengan tadi misalnya Bu Gigi sudah mencoba dengan lobby, bisa tukar dengan presentasi atau negosiasi. Kemudian perhatikan lagi pemangku kebijakan yang ingin kita lakukan advokasi, mungkin belum tepat sasarannya begitu.
Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Gigi. Oke, kita lanjut ke part terakhir, itu ke kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, Ibu Rini boleh? Oh iya, oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, baik ya. Jadi kesimpulannya tuh yang saya tangkap dari pendapat Bapak Ibu tadi memang sudah cukup baik, sudah berarti kapal kita ini udah pas kayak dengan sampai tujuannya dengan baik ya. Nah, jadi advokasi ini yang paling penting itu adalah kita harus menentukan pesannya atau isunya itu dengan benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian apa lagi? Kita lakukan tekniknya dengan benar setelah kita identifikasi kebutuhannya dengan memilih, dan juga yang paling penting itu memilih pemangku kebijakan itu yang tepat sasarannya untuk kita lakukan advokasi. Oke, semoga harapannya nanti setelah ini Bapak Ibu di sini bisa melakukan advokasi dengan lebih baik lagi untuk mencapai tujuannya, tentunya dengan program Bangga Kencana kita di daerah kerjanya masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi? Nggak ada? Kayak kita akan tutup dengan pantun. Pantunnya cukup pantun familiar ya. Ambil cucian ke rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Terakhir jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian, kooperatifnya selama pembelajaran, semangatnya yang luar biasa. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai fasilitator di sini meminta maaf apabila selama pemaparan ini terdapat salah dan hilaf. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.